Pace bene, masih di mea culpa. Saya mencoba membahasakan kembali apa yang saya coba renungkan, pikirkan soal satu bacaan. Apa itu? Peristiwa ketika Yesus mencoba memberikan penjelasan kepada para murid bahwa ia akan mengalami sengsara, mengalami wafat, dan kebangkitan. Dia akan disalibkan dan diserahkan, malah dipersulit sendiri oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Tapi apa tanggapan Petrus? Petrus menarik Yesus ke sampingnya, menegur dia dan katanya, sekali-kali engkau tidak akan mengalami hal itu. Mengalami penderitaan maksudnya. Hal itu tidak akan terjadi padamu, Allah akan tidak menghendakinya. Petrus membuat limitasi, mencoba menerapkan konsep karya mesianik yang dia pahami kepada Kristus. Dia merasa sudah mengenal Kristus. Lalu apa tanggapan Yesus? Cukup kasar barangkali. Kalau dalam bahasa kita ya, kalau pakai sense rasa bahasa kita. Enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, sebab engkau menjadi satu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, katanya. Oke, masih berlanjut bacaan ini, dikatakan bahwa siapa yang merawat nyawanya karena ketakut kehilangan nyawanya justru akan merasa kehilangan akan hal itu. Tetapi siapa yang dengan berani berwarta, membiarkan dirinya dalam penyelenggaraan yang ilahi, Allah akan melindunginya. Kurang lebih begitu. Dan dikatakan akan ada reward dalam konsep ya, seperti yang sudah dikatakan dulu. Ada ganjaran atas perbuatan kita. Saya tertarik dengan sosok Petrus dalam bacaan kali ini. Saya coba baca renungan, saya coba perhatikan Petrus menjadi sosok yang menarik. Bacaan-bacaan sebelumnya Petrus dipuji oleh Yesus. Bukan dirimu sendiri yang mengatakan itu, tetapi roh yang ada padamu, kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Petrus memiliki privilege karena ada roh padanya. Tapi lihat di bacaan ini, dia diiblis-ibliskan. Enyahlah kau. Ya, memang iblis dikatakan, tetapi ditujukan kepada diri Petrus. Sebab engkau memikirkan yang dipikirkan manusia semata, bukan yang dipikirkan Allah. Petrus, pemimpin itu, melakukan kesalahan, padahal sebelumnya dia dipandang baik. Kemarin memukau, sekarang memalukan. Kadang kita begitu. Kemarin kita begitu baik, hari ini kok saya jadi seperti ini orangnya, begitu ya. Atau dengan pasangan kita, ketika masih berpacaran, dia begitu lembut, tetapi sekarang kok jadi begini orangnya. Berubah-ubah pemikiran kita, dinamis, karena itu tergantung pada siapa yang mengisi hati dan pikiran kita. Karena ini yang dicela adalah iblis, bukan Petrus sendiri inse dalam dirinya, tetapi enyahlah kau iblis. Tidak dikatakan enyahlah kau Petrus, tetapi enyahlah kau iblis. Ketika diri kita di bawah kendali iblis, maka kita memikirkan bukan yang dipikirkan Allah. Nah, mungkin ketika kita ternyata menjadi diri yang mengecewakan bagi orang lain, kita sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak baik. Tidak peduli apakah kamu ini orang terpandang, terdidik, berkualitas, dihormati, populer, berpengaruh, sebelumnya dikenal baik, semua sama rata sejauh dia masih manusia, karena manusia berarti potensial berubah-ubah. Dulu dipandang memukau, sekarang tidak. Dan ini sering juga mengisi pikiran saya. Karena itulah saya selalu berusaha mengambil jarak. Orang senang dengan mea culpa, jangan-jangan esok hari dia yang memuji akan berkata,
ternyata begini si mea culpa ini, menyesal saya mendukungnya misalnya. That is human. Itu manusiawi, baik melakukan kesalahan atau kita menilai orang yang melakukan kesalahan. Mungkin kita juga begitu. Kemarin kita memukau seperti yang saya katakan, membanggakan orang, tapi hari ini kita memalukan karena pelanggaran yang kita buat, karena keterbatasan kita. Nah, ternyata konsistensi berbuat baik dituntut juga. Tekun, mengulang-ulang kebaikan. Tidak ada di antara kita yang benar-benar baik secara sempurna, baik dalam arti tidak melakukan kesalahan. Tetapi justru disitulah kesempurnaan kita sebagai manusia. Dan justru itulah menjadi alasan bagi kita untuk tetap memperbaiki diri. Petrus bukan sosok sembarangan. Dia yang terpuji, dia yang termasuk golongan istimewa. Ke Gunung Tabor ia dibawa, tugas-tugas istimewa diberikan kepadanya. Tetapi dia pula yang mengkhianati sebelum ayam berkokok. Dia pula yang tenggelam perlahan-lahan ketika dia berjalan di atas air mengikut Yesus yang berjalan di atas air. Dan dia pula yang diisi oleh iblis yang menarik Yesus ke samping. Menjadi sejajarlah mereka. Dan menegur Yesus. Nah, kita masih manusia, sebentar berbuat yang baik, sebentar mengecewakan. Dan karena itu kita membutuhkan sesuatu yang tidak berubah. Dan itu Yesus. Latihan kita melakukannya hari demi hari. Ketinggalan sedikit. Lalu bagaimana supaya kita benar bisa konsisten mengikut dia? Sebuah pertanyaan. Dalam bacaan itu, kelanjutan dari bacaan yang saya katakan ini, Yesus memberikan tawaran dengan 3 langkah yang dia sebutkan. Siapa yang mau menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku, ya, dia bersama denganku. Kurang lebih begitu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kemarin ada anekdot lucu. Wah, ternyata Yesus ini caranya hidup sungguh sulit. Ya, karena itulah dia memiliki sedikit teman saja katanya. Ya, pada zamannya sesuai kisah yang kita baca, orang menghujat dia malah. Justru setelah gandum itu mati di tanah, lalu tumbuhlah banyak. Justru setelah kematiannya orang tersadar ada sesuatu yang baik yang ditawarkan oleh Bapa ini, oleh Yesus ini. Dan orang mengikutinya. Dan dia sendiri sudah rumuskan itu dengan berkata, mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Menyangkal diri. Apakah ini berarti menolak beberapa keinginan kita dan lebih memilih melakukan apa yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi perlu untuk orang lain? Barangkali termuat muatannya di sini. Menyangkal diri. Ada yang seharusnya kita tunjukkan tentang diri kita, tetapi tidak kita tunjukkan. Dan ini sangat berlawanan dengan apa yang sekarang ini muncul. Be yourself katanya. Lakukan apa yang kau suka. Kalau kita ingat pernyataan Agustinus itu, dia memang berkata and do what you like, tetapi kata pertama dia katakan love. Cintailah dulu, maka lakukan apa yang kau suka. Maka menyangkal diri akan menjadi tidak berarti kalau tidak didasari oleh cinta. Cinta pada Kristus sendiri. Ya, saya bisa mengerti itu. Semua karya atau menurut kita tindakan baik tidak akan memberikan kegembiraan kalau kita tidak melakukannya didasari oleh cinta. Mungkin orang akan melihat perbuatan kita, baik sekali dia malah melakukan itu. Pasti dia akan merasa bersyukur atau dia merasa sangat bahagia dengan tugas-tugas yang dia buat. Belum tentu.
Karena kalau dia melakukan itu secara terpaksa atau demi tampilan untuk dilihat orang, tidak akan terasa kebahagiaan itu. Tetapi kalau didasari oleh cinta, lalu dia melakukan karya-karya karitas atau pelayanan itu, meskipun kecil, dia akan merasakan kebahagiaan karena tindakan itu. Dan kemudian memikul salib, terdengar gampang dimengerti, tetapi tidak gampang dilakukan. Bukan bermaksud untuk pesimis atau mempersulit, tetapi begitulah. Memikul salib kan mengandaikan ada beban. Dan beban ini bukan pula karena kekuranganmu atau kesalahanmu. Karena seperti Yesus juga memikul salib bukan karena dia pantas untuk itu, tetapi dia memilih untuk bersedia untuk itu. Dan itu yang menjadi anjurannya. Dan mengikut dia. Imitatio Christi. Mengimitasi sebanyak mungkin hal yang dia lakukan sendiri. Ya, satu latihan sebagaimana saya tadi dikatakan di awal. Pace e bene.